Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sama-sama bersyukur atas nikmat Allah. Sampai hari ini kita masih bisa diberikan Allah kesempatan, kemampuan, kesehatan untuk meneruskan ibadah. Mempersiapkan bekal suatu hari yang pasti kita akan menemui Allah. Bekal suatu hari kita pasti akan diadili oleh Allah. Bekal suatu hari kita pasti akan diminta pertanggungjawaban atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat-nikmat yang ada pada tubuh kita. Kita diberikan lidah, untuk apa kita gunakan? Kita diberikan bibir untuk berbicara, untuk apa kita gunakan? Kita diberikan mata bisa melihat, untuk apa kita gunakan? Begitu juga tangan, begitu kaki, begitu pikiran, untuk apa kita gunakan? Apakah kita gunakan semuanya itu untuk selalu taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, atau bagaimana? Nanti pasti satu-satu akan diminta pertanggungjawaban, tanpa meluputkan apapun yang kita amalkan. Semua direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat dan salam sebagai rasa syukur kepada Allah yang telah mengutus nabinya Muhammad rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk semua alam. Semua alam itu termasuk orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Nasrani. Rasulullah adalah rahmatan. Jadi kalau tidak mengikut rahmatan lil alamin, akan terjadi laknatan lil alamin, yang tidak mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalawat dan salam sebanyak-banyaknya supaya kita dapat rahmat dari Allah, karena kita bersalawat kepada yang rahmatan lil alamin. Allah bersalawat kepada rahmatan lil alamin. Malaikat-malaikat bersalawat kepada rahmatan lil alamin. Kita orang mukmin muslimin wajib bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam kesempatan kali ini 8 Rajab atau 28 Desember tahun 2025 di masjid kita yang kita cintai ini, Al Hidayah di Bekasi, kita akan meneruskan serial bahwa Allah itu Maha Esa, Allah tidak beranak, nabi-nabi tidak ada yang jadi Tuhan, termasuk Nabi Isa. Kemudian istiqamah di dalam iman, istiqamah mengajak manusia-manusia, termasuk manusia-manusia yang non-muslim. Kalau tidak mau dikatakan kafir, yang non-muslim kita ajak untuk menjadi muslimin. Sebagaimana Rasulullah telah mengajak raja-raja, kaisar-kaisar, yang kufar, yang musyrikin, mereka diajak oleh Rasulullah untuk masuk Islam. Min Muhammad Rasulullah, ini surat Rasulullah tercatat di dalam hadis-hadis sahih, bukan hanya di dalam tarikh, bukan,
Hadis-hadis sahih. Min Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulullah. Salamun ala manittaba'al huda. Ini pembukaannya bismillah. Min Muhammad, dari Muhammad Rasulullah. Kepada siapa? Yang kita rekam yang pertama adalah kepada Kaisar ataupun Raja Romawi Timur. Sudah kita ceritakan. Heraklius yang beragama Nasrani. Yang beragama Nasrani mengajak, salamun ala manittaba'al huda. Selamatlah dan rahmatlah untuk orang yang mengikuti hidayah Allah. Itu poin pertama yang ditulis oleh Nabi. Salamun ala manittaba'al huda. Ini Rasulullah mengajak mereka, ahlul kitab, diajak oleh Rasulullah. Ini namanya dakwah. Jangan kita yang terajak ikut mereka, tidak. Mereka diajak. Ini contoh untuk kita laksanakan dan kita teruskan. Ini dakwah Rasulullah SAW mengajak kepada tauhid, mengajak kepada Islam, rahmatan lil alamin. Salamun ala manittaba'al huda. Aslim taslam. Coba berani ini Rasulullah. Ini perintah dari Allah ini. Dibawa oleh mutarjim ataupun penterjemah-penterjemah, termasuk yang mendampingi. Yang mendampingi penterjemah adalah kaum Quraisy, kafir Quraisy. Mereka bukan mendampingi, sama-sama ke sana. Biasanya begitu. Kafir Quraisy itu selalu mau ke hijrah, waktu hijrah ke Habasyah mereka pergi mau menjelek-jelekkan umat Islam. Tapi ketika itu Allah yang membimbing. Allah yang membimbing. Ketika di sana aslim taslam, diserahkan itu surat, dibaca oleh yang membawa surat, kemudian diterjemah oleh mutarjimnya, penterjemahnya, aslim taslam, Islamlah engkau, masuklah ke dalam Islam. Karena judul kita kali ini adalah agama Islam, satu-satunya agama yang disahkan, yang benar di sisi Allah. Agama Islam satu-satunya agama yang benar di sisi Allah. Berarti agama yang lain tidak benar di sisi Allah. Kalau di sisi manusia, wallahu a'lam. Kalau di sisi Allah, agama Islam. Makanya Rasulullah mengajak Kaisar Rum, Raja Rum. Bukan hanya Nasrani biasa yang kita ikuti sekarang ini. Bukan. Rajanya. Aslim taslam. Masuklah engkau ke Islam. Kemudian baru engkau selamat. Jadi masuk Islam itu selamat, karena Islam itu agama selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Damai, Islam itu damai. Siapapun yang mencari kejelekan Islam tidak akan ditemukan. Kecuali hatinya yang hasad. Dia mencari Islam, mana kejelekan-kejelekan Islam. Dia mencari mana kejelekan-kejelekan Al-Quran. Mau menghantam ataupun mau menghujat orang-orang Islam. Tidak ditemukan. Betapa banyak orientalis mencari kejelekan-kejelekan Islam. Mulai dari rasulnya, mulai dari istri-istrinya, mulai dari sahabat-sahabatnya, Al-Qurannya. Dicari-cari sampai sekarang tidak menemukan. Tidak menemukan. Malah sebaliknya, banyak di antara mereka yang mencari kejelekan Islam itu malah masuk Islam. Tadinya mau menjelekkan Islam, tapi itulah kalau namanya hidayah dari Allah. Aslim taslam, Islam engkau wahai Raja, Kaisar, wahai Heraklius, Islam engkau akan selamat. Inilah dakwah kita. Jangan kita yang ikut kepada mereka. Jangan kita yang ikut kepada mereka. Baik, dalam kali ini kita akan tafsirkan surah Ali Imran mulai dari ayat 18 sampai 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim.
Kita ambil permulaan syahidallah. Allah menjadi saksi. Allah menyatakan kepada makhluknya semuanya. Bukan kepada manusia saja, kepada jin, kepada burung-burung, kepada makhluk-makhluk yang semuanya. Syahidallah, Allah bersaksi, annahu, bahwa Allah, syahidallah annahu, bahwa Allah la ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah sebenarnya, illahu, kecuali hanya Allah. Jadi Allah esa. Asyhadu an la ilaha illallah, kita kaum muslimin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Kita sama-sama bersaksi beserta Allah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini dia namanya iman ini. Namanya iman begini nih. Orang yang beriman itu sama-sama bersaksi. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Di lain ayat dikatakan la ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang berhak kalian sembah wahai makhluk-makhlukku. Illa ana, kecuali saya. Dalam surat Toha. Di sini la ilaha illahu. Wal malaikatu. Nah ini malaikat juga menyaksikan, semua malaikat menyaksikan bahwa la ilaha illallah. Mereka semuanya taat kepada Allah, la ilaha illallah, taat dan takut kepada Allah. Malaikat-malaikat tidak pernah bermaksiat, tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat, tidak pernah menampik perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan ibadah seperti apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi ini prinsip ibadah la ilaha illallah awalnya, dasarnya. Kemudian melakukan ibadah itu apa-apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Kalau tidak diperintahkan, jangan mengada-ada. Nah, ini maksudnya. Wal malaikatu, malaikat juga bersaksi. Kalau sudah Allah bersaksi, malaikat bersaksi. Wa ulul ilmi, orang-orang cerdas yang punya ilmu tentang Allah, yang punya ilmu yang diajarkan oleh Allah. Jadi ilmu kita ini Allah yang mengajarkan, walaupun lewat guru, lewat tuan syekh, lewat siapapun, tapi itu semuanya dari Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. La ilma lana, tidak ada ilmu kami ya Allah, ilmu apapun, apalagi ilmu agama. La ilma lana illa ma 'allamtana. 'Allamta, ta itu kepada Allah, kecuali engkau yang mengajarkan ilmu itu kepada kami. Jadi Allah mengasih ilmu kepada tuan guru, ustadz, kiai. Kita belajar kepada kiai itu karena Allah ingin kita punya ilmu. Kita, makanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu kewajiban kita. Baru Allah mengajarkan kita ilmu. Karena dideret dari awal-awal sekali, Nabi Adam mana ada ilmunya? Belum ada ilmunya. Dia dicipta tanpa ilmu. Semuanya dari Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan Adam karena memang Adam dicipta di situ di surga, dicipta tidak ada ilmu, belum ada guru, belum ada ini, belum ada yang dia lihat untuk dipelajari, belum. Setelah turun ke bumi baru belajar. Di surga mana ada pelajaran di situ? Enak aja, makan enak, minum enak, semuanya enak di surga, nggak ada kesusahan. Begitu diturunkan ke bumi baru belajar. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Adam dikasih ilmu oleh Allah, semua ilmu ketika itu yang dibutuhkan oleh Nabi Adam hidup di dunia. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika.
Kemudian ilmu-ilmu yang diajarkan kepada Adam aroda, dikasih tampakkan kepada malaikat. Dikasih tampakkan kepada malaikat ilmu-ilmu itu. Malaikat mengatakan subhanallah. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma arada 'alal malaikati faqala ambi'u. Jadi malaikat-malaikat mengaku tidak punya ilmu juga. Sekarang malaikat bersaksi, karena Allah bersaksi, mereka diperintahkan untuk bersaksi. Wa ulul ilmi, orang-orang yang punya ilmu. Jadi yang cerdas yang bersaksi bahwa Allah itu satu, la ilaha illallah. Kalau kurang cerdas, bukan bodoh ya, kurang cerdas mengatakan Allah beranak, kurang cerdas. Sekarang kita mengatakan wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Qaiman bil qisti ini artinya istiqomah terus di dalam apa? Di dalam keadilan, kesaksian bahwa Allah satu-satunya. Allah satu-satunya zat yang wajib dan pantas disembah. Kalau yang lain tidak pantas, kenapa? Allah lah yang maha kuasa. Allah lah yang mencipta. Allah lah yang memberikan rezeki. Allah lah yang menciptakan dunia tempat kita tinggal. Itu makanya. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Bagaimana pula aku tidak menyembah alladzi fatarani, yang menciptakan aku. Dialah yang memberikan aku rezeki, dialah yang memberikan aku hidup, dialah yang menghidupkan, mematikan semuanya. Kenapa aku tidak sembah? La ilaha illallah. Hanya Allah, la ilaha illallah. La ilaha illahu, diulang lagi di sini kesaksian Allah. Wa kafa billahi syahida. Kita baca wa kafa billahi syahida. Cukuplah sebetulnya Allah menjadi saksi. Kita ikut membenarkan. Tidak usah ragu-ragu. Kalau sudah Allah yang menjadi saksi, wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi bahwa la ilaha illallah, saya ikut Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha al-azizul hakim. Allah yang menjadi, yang kita saksikan yang la ilaha illallah itu al-azizul hakim. Allah maha perkasa. Allah maha perkasa dan maha hakim. Bijaksana. Allah maha perkasa, maha kuat, maha segalanya dan bijaksana. Bijaksana kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya. Mana yang bersaksi, mana yang tidak bersaksi. Allah maha aziz al-hakim. Ini harus kita pegang ini. Bahwa Allah Rabb kita itu maha kuasa. Yang tidak bersaksi berarti dia tidak beriman kepada Allah. Allah maha kuasa, mau melakukan apa kepada dia, mau mengazab dia, mau mengatakan dia sebagai makhluk yang paling jelek di dunia ini, itu Allah maha kuasa, al-aziz al-hakim. Tidak bisa kita protes Allah. Kalau Allah mengatakan orang kafir, ini dalam surat Al-Bayyinah. Dalam surat Al-Bayyinah, kenapa dikatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Pegang ini. Surat Al-Bayyinah ayat berapa itu? Innal ladzina, orang-orang yang kafir yang tidak mau bersyahadat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kafir mereka. Min ahlil kitabi, orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab itu kalau ilmu kita dikasih bahwa ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani yang ada di kita. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab, baik dia Yahudi atau Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang yang musyrik, fi nari jahannam. Apa artinya fi nari jahannam? Di dalam neraka jahannam. Kalau nanti kembali ke akhirat menghadap Allah. Kafir, Yahudi, Nasrani, musyrik, semuanya menghadap Allah. Karena dia adalah makhluk Allah. Dia adalah ciptaan Allah. Allah Maha Aziz, Maha Hakim untuk mengapakan dia nanti di yaumul qiyamah. Allah tidak menzalimi dia. Dia yang menzalimi dirinya. Dia yang menzalimi dirinya. Allah tidak. Allah melakukan keadilan. Qaiman bil qisti. Allah melakukan keadilan. Wal musyrikin, dan orang musyrik. Coba urutannya.
Ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan orang musyrikin fi nari jahannam. Yahudi, Nasrani kalau tidak beriman di dunia ini selama dikasih kesempatan hidup oleh Allah, orang musyrik tidak beriman, tidak tobat kepada Allah, mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, fi nari jahannam. Ini firman Allah ini. Bukan firman ustadz, bukan kata-kata kiai ini, bukan kata-kata orang Islam saja ini. Fi nari jahannam. Yahudi, Nasrani, musyrik yang tidak tobat kepada Allah, tidak kembali kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, fi nari jahannam, jelas-jelas fi nari jahannam. Tidak ada yang ragu di situ artinya. Fi, di, nari, api, jahannam, jahannam. Nggak ada yang mutasyabihat di situ. Jelas di neraka mereka yang tidak beriman, yang kafir di neraka. Itu sudah keadilan Allah. Allah menyuruh kita beriman. Allah melahirkan kita ke dunia ini, siapapun orangnya. Yang sekarang Nasrani, Yahudi, yang musyrik, lahir ke dunia ini beriman. Dia yang menutupi imannya, dia yang tidak mau, dia mengikuti hawa nafsunya, mengikuti akalnya. Jadi ada orang yang mengatakan akal lebih dahulu. Nggak benar dia. Bagaimana dia memikirkan akhirat dengan akalnya? Iman dahulukan, baru gunakan akal untuk melaksanakan iman itu, beramal itu. Ini tidak ngotot. Akal dulu, afala ta'qilun. Coba pikirkan dia. Kalau dia tidak tahu Al-Quran ini iman ini, beriman kepada Al-Quran. Tahu nggak dia apa itu surga? Tahu nggak dia apa itu akhirat? Tahu nggak dia apa itu neraka? Tahu nggak dia siapa Robnya Allah? Nggak tahu, nggak masuk di akal ini kalau itu dipikirkan. Kecuali Allah mengajari. Makanya jangan dahulukan akal. Kalau didahulukan akal, nyasar itu. Akal kita pendek dan lemah. Jadi kembali tadi, finari jahannam, mereka itu Yahudi, Nasrani, finari jahannam, masuk neraka kalau tidak beriman itu. Kalau tidak dia beriman selama dia hidup, finari jahannam, khalidina fiha, kekal. Kalau sudah masuk neraka nggak bisa keluar, karena khalidina fiha, nggak bisa keluar. Ulaika hum syarrul bariyah. Ini yang paling sakit ini. Allah yang mengatakan begitu, bagaimana? Kita mau protes, Yahudi protes, Nasrani protes, musyrikin protes. Sinar. Ulaika hum syarrul. Mereka itu makhluk yang paling jelek. Al-bariyah itu ciptaan Allah. Ciptaan Allah semuanya. Makhluk sapi iya makhluk. Ular iya makhluk, kambing iya makhluk, ayam, burung semua, semut makhluk Allah. Tapi orang yang tidak beriman, musyrik, tidak mau tobat kepada Allah, mereka lebih jelek daripada sapi. Ini Allah, firman Allah ini, pegang ini. Maksudnya dipegang untuk apa? Tidak ada kata-kata yang mengatakan semua agama sama, tidak. Ini berbedalah saya dengan engkau. Kau kalau tidak mau tobat, aslim taslam. Tidak mau aslim Islam, tidak mau taslam, engkau selamat kalau masuk Islam. Syarrul bariyah. Bagaimana kita katakan semua agama sama? Coba masuk akal enggak yang mengatakan semua agama sama? Itu tidak dipikirkan dulu. Kata-kata itu tidak dipikirkan. Coba kasih dia ayat ini. Surat Al-Bayyinah. Coba yang mengatakan semua agama sama. Coba mari sama-sama kita baca surat Al-Bayyinah. Bapak bisa baca kan? Bisa. Orang kafir, dari orang Yahudi, Nasrani, itu yang dikatakan agama di Indonesia itu termasuk Yahudi, Nasrani. Orang musyrik, agama Hindu, agama Buddha, agama musyrik, banyak Tuhan mereka. Agama Sikhisme, banyak Tuhan mereka. Finari jahannam, di neraka jahannam. Bagaimana kau katakan Islam sama dengan Yahudi, Nasrani? Semua agama sama? Tidaklah. Islamlah yang paling tinggi. Islamlah yang berhak
di sisi Allah. Islamlah agama Islam, kaum muslimin mukminin yang berhak masuk surga. Kalau agama lain, katakan aja Yahudi, Nasrani, musyrik dan lain-lain, selama dia tidak bertobat di dunia ini, mengikuti Allah, mengikuti Al-Quran, mengikuti Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Nabi Muhammad itu Rasulullah, sama dengan Nabi Musa, sama dengan Nabi Isa, sama dengan Nabi Ibrahim, sama dengan Nabi Nuh. Semuanya nabi-nabi itu sama di sisi Allah. Beda dikit aja, beda kemuliaan di dalam syariat, beda umat, tapi semuanya sama. Kita katakan sama apa? Judul kita hanya agama Islam yang hak, yang berhak, yang benar di sisi Allah. Semua nabi dan rasul membawa Islam. Jadi tidak sama, agama itu tidak sama. Saya tidak sependapat dengan itu. Siapapun dia, mau menteri, mau apa, tidak sependapat. Baca bahwa kita lanjutkan. Semua nabi, mulai dari Nabi Nuh, Rasul Ulul Azmi yang 5, membawa Islam. Nabi Nuh, ini saya ada catatannya karena saya tidak hafal, saya catat. Nabi Nuh membawa Islam. Nabi Nuh itu orang Islam, Muslim. Nabi Nuh berkata di dalam surat Yunus ayat 72. Surat Yunus ayat 72. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Apa artinya wa umirtu? Aku diperintahkan oleh Allah. Wa umirtu an akuna, supaya aku menjadi orang muslimin. Kita kan muslimin ini, muslim. Nabi Nuh datang dengan membawa tauhid. U'budullaha wattaqu. Dan Islamlah kepada Allah, berserah diri kepada Allah, taat kepada Allah, jangan mengingkari ataupun mengkafiri. Muslimin, surat Yunus 72. Nabi Ibrahim, ketika Allah memerintahkan beliau, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, idh qala lahu rabbuhu, ketika Robnya Allah, Robnya semua nabi itu Allah. Idh qala lahu rabbuhu, ketika Allah Robnya berkata kepada Nabi Ibrahim, aslim. Nah ini tadi Rasulullah mengikuti ini, ajak Kaisar Rum, terus Persia, terus Madain, semuanya diajak aslim taslam, aslim taslam. Aslim, kata Allah. Hei Nabi Ibrahim, Islamlah engkau, aslim engkau. Qala, langsung dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Khalilullah, aslamtu lillahi, aslamtu li rabbil alamin. Saya Islam. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ayat Al-Quran. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, Nabi Ibrahim bukan Nasrani, walakin, tapi Nabi Ibrahim hanifan, beragama yang hanif, yang cenderung kepada kebenaran, yang menjauhi kepada kebengkokan akidah, kebengkokan iman. Musliman, dan dia orang Islam. Dia orang Islam, itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berwasiat pula kepada semua anak-anaknya. Nabi Ibrahim terkenal Abul Anbiya. Anak-anaknya banyak yang jadi nabi, keturunannya banyak yang jadi nabi. Mulai dari Ishak, Yakub, Yusuf, Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim berwasiat, ya bunayya innallaha astafa lakumuddina. Hai anak-anakku, putra-putraku, penerus generasi. Sesungguhnya Allah istofa, memilih agama buat kalian. Ini pilihan Allah, Islam ini pilihan Allah. Kalau yang lain, Yahudi, Nasrani dan lain-lain, tidak pilihan Allah. Itu pilihan manusia. Pilihan manusia.
Ya bunayya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Al-Baqarah 132. Hai bunayya, semuanya anak-anakku, innallaha astafa, Allah memilih. Jadi Allah memilih lakumud dina, memilih agama buat kalian yang akan kalian anut. Allah yang memilihnya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka karena pilihan itu adalah Islam, Nabi Ibrahim, Islam, maka jangan kalian mati, bertobatlah kalian yang belum Islam bertobat. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali kalian setelah memeluk agama Islam. Kita juga orang mukminin ini dalam surat Ali Imran itu dikatakan, taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar bertakwa, berusahalah supaya takwa kita itu terus meningkat kepada Allah. Itu namanya berusaha untuk sebenar-benar bertakwa, tinggalkan maksiat, semua maksiat ditinggalkan, lakukan ketaatan, itu orang bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mengatakan begitu. Kita juga diperintahkan begitu. Wala tamutunna, jangan kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian muslim, karena kalian pasti menghadap Allah. Kalau kalian menghadap Allah dalam keadaan kafir, hancur, khasirun, rugi kalian nanti di yaumul akhirat, rugi kalian. Nabi Musa, setelah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa ulul azmi minal rusul. Apa kata Nabi Musa? Ya qaumi. Karena Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, hanya kepada Bani Israel. Nabi Isa diutus hanya kepada Bani Israel. Nabi Ibrahim diutus hanya kepada kaumnya. Nabi Nuh diutus hanya kepada kaumnya. Lain dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lil alamin. Aku diutus, semua nabi, kata Rasulullah dalam hadis sahih, semua nabi diutus hanya kepada kaumnya. Tapi aku diutus kepada seluruh manusia. Aku diutus kepada seluruh manusia. Jadi di sini Nabi Musa mengatakan, ya qaumi in kuntum amantum billahi. Hai kaumku Bani Israel, maksudnya Nabi Musa mengatakan kepada mereka, in kuntum, kalau kalian amantum, kalian benar-benar beriman kepada Allah, billahi, fa alaihi tawakkalu, maka berserah dirilah kalian kepada Allah. Minta tolonglah kalian hanya kepada Allah, mintalah sesuatu hanya kepada Allah. Alaihi tawakkal. In kuntum muslimin, kalau kalian muslim. Jadi muslim Nabi Musa karena dia mengajak kepada Islam. Semua nabi Islam, muslimin. Terus Nabi Sulaiman mengajak Ratu Bilqis. Ratu Bilqis mengajak supaya datang dalam keadaan Islam. Apa kata Ratu Bilqis? Ratu Bilqis ini langsung menerima. Jadi akalnya sudah dibukakan oleh Allah. Seperti tadi Heraklius. Heraklius itu menerima. Malah dinyatakan kepada Abu Sufyan yang waktu itu musyrik, yang ke sana mendampingi kaum muslimin yang membawa surat ini. Mereka tahu ini surat mengajak kepada Islam. Mereka ikut membuntuti, memata-matai. Heraklius menanya kepada Abu Sufyan, siapa di antara kalian? Ini apa? Satu golongan sini muslimin, satu golongan sini adalah musyrikin. Heraklius menanya kepada orang musyrikin. Ketuanya ataupun anak penghulunya adalah Abu Sufyan. Siapa di antara kalian yang mengenal Muhammad yang mengasih surat ini kepada saya? Dibaca oleh penterjemah, dibaca, dia diterjemahkan. Saya, kata Abu Sufyan. Dialah ininya, ketuanya, panglimanya. Bagaimana dia? Begini. Pernahkah dia berdusta? Ini pertanyaannya ini. Ini dari Allah ini. Pernahkah dia berdusta? Menipu kalian? Tidak. Pernahkah begini? Tidak. Apa yang dia suruh? Amar ma'ruf nahi mungkar.
Itu yang dia suruh. Apa kata Heraklius? Ini sejarah ini dalam hadis sahih. Sejarah dalam hadis sahih, bukan dari tarikh saja, bukan. Apa katanya? Nanti orang ini akan menguasai negeri saya. Coba bayangkan. Akan menguasai negeri Roma ini, akan dikuasai Rom. Yang sekarang Istanbul, yang sekarang Ankara, Istanbul, Turki itu akan dikuasai oleh Muhammad ini. Dan kalau saya bertemu dengan dia, saya akan mengikut dia dan malah saya nanti akan mencuci kakinya. Ini cuma karena takut kehilangan power, kehilangan kekuasaan, dia belum mau bersyahadat. Tadi Rasulullah mengatakan aslim taslam. Kalau kau tidak masuk Islam, kau menanggung dosa-dosa kaummu yang tidak kau ajak, tidak kau bolehkan untuk masuk Islam. Dia mengakui. Jadi orang-orang kafir, ini rajanya, ini bukan orang kafir biasa. Rajanya, kaisarnya mengakui, malah mengatakan saya akan cuci kakinya Muhammad ini. Karena dia sudah bandingkan, apa kata Abu Sufyan yang orang musyrikin, yang lawannya muslimin, dia mengakui Nabi Muhammad itu al-amin, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, tidak pernah melakukan apa-apa yang jelek-jelek. Ini pengakuan seorang musyrik. Jadi aslim taslam. Terus kita lanjutkan. Innad dina indallahil Islam. Di sini kita punya judul innad dina, agama indallahi, agama yang benar, agama yang sah, agama yang diterima, agama yang diridhai Allah hanya Islam. Alhamdulillah, kita orang Islam, kita orang muslimin, agama kita yang diterima Allah. Makanya tingkatkanlah amal-amal. Jangan masuk Islam saja tidak beramal, enggak tepat juga. Jangan beriman saja tidak beramal, tidak benar juga. Karena innalladzina amanu wa amilus solihati, ayat-ayat itu selalu begitu. Amanu wa amilus solihati, orang sholat dan membayar zakat, orang sholat dan bersedekah. Bukan sholat saja, tidak melakukan kewajiban yang lain. Jadi kewajiban-kewajiban di dalam Islam itu harus sinkron dengan iman kita. Iman kita lah yang mengajak kita berbuat amal soleh. Amal soleh itu tidak akan diterima kalau tidak dilakukan dengan dasar iman dan Islam. Jadi inna dinal Islam ini dibuktikan di dalam ayat-ayat Al-Quran ini. Tadi pembuktiannya semua nabi yang diutus oleh Allah membawa Islam. Inna dina indallahil Islam. Tidak semua sama agama, enggak. Agama Islam di atas. Allah yang menamai kita kaum muslimin. Apa kehormatan apa yang lebih tinggi dari itu? Huwa sammakum muslimin. Allah yang memberi nama kita Islam muslimin. Allah, karena rasul-rasul semuanya Islam. Rasul-rasul semuanya muslimin. Huwa sammakum muslimin fi min qablu, sebelumnya, sebelum Rasulullah kalian itu yang mengikut Allah, la ilaha illallah, mengikut nabi-nabi yang diutus Allah, muslimin semuanya. Wa fi hadza, di dalam Al-Qur'an ini kalian muslimin. Allah yang mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, jangan merasa hina di hadapan agama lain, jangan. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa antumul a'launa, kalian yang lebih tinggi. Saya yang menamai kalian muslimin, kalian yang lebih tinggi, kalian yang saya muliakan in kuntum mu'minin, kalau kalian mukminin. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidaklah berselisih, tidaklah bertengkar-tengkar, tidaklah saling hasad, tidaklah saling dengki, tidaklah saling merasa benar di antara orang-orang yang dikasih ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani,
tidaklah mereka bertengkar-tengkar. Mereka sebelum datangnya Rasulullah, sebelum datangnya Al-Quran, mereka sepakat. Sepakat apa? Yang satu bangga, mau datang nanti seorang nabi yang ikut kami. Datang Yahudi, tidak, dia ikut kami, dia adalah nabi yang akan diutus dari golongan kami dan membela kami. Bersumpah mereka. Mereka bersumpah demi nabi. Kalau mereka dalam keadaan perang, dalam keadaan kacau, demi nabi yang akan diutus nanti, dia akan menolong kita nanti. Bersumpah. Tapi setelah datang nabi itu, kenyataannya berbeda. Mereka mengetahui nabi sebelum nabi diutus, sebelum nabi lahir, sudah mereka ketahui karena tertulis di dalam kitab mereka. Maktubun, tertulis fit Taurati, di dalam Taurat dan dalam Injil, dalam surat Al-A'raf. An-Nabiyul Ummi alladzina yajiduna. Mereka melihat, mereka membaca kisah Nabi Isa memberi kabar gembira tentang Nabi Muhammad. Nabi Musa juga mengatakan kepada Yahudi yang ketika itu yang mengaku Yahudi bahwa akan datang Nabi. Jadi mereka sudah mengenal Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad lahir dan sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi. Suatu bukti apa buktinya? Ketika Nabi Muhammad SAW di bawah pemeliharaan pamannya Abu Thalib, ketika pergi berdagang ke negeri Syam, sekarang namanya Palestina itu, dulu kalau sejarah namanya Syam, ila Syam. Kalau musim panas mereka dagangnya orang Quraisy itu liila fi Quraisyim ila fi rilatas syita'i was-saif. Kalau musim panas mereka perginya ke Syam, ke Palestina, karena Palestina itu cuacanya dingin, adem. Jadi musim panas mereka ke sana dagangnya. Kalau musim dingin datang, karena musim di negeri Jazirah Arab tempat Rasulullah dan sahabat-sahabat itu hanya 2 musim sebelumnya. Musim dingin, musim panas. Musim dingin, musim panas. Kemudian kalau musim panas ke Syam, Palestina, kalau musim dingin mereka ke Yaman. Musim dingin karena Yaman itu udaranya sedang-sedang hangat-hangat, tidak panas pula, tidak dingin, sedang, semuanya tumbuh di sana. Ini perjalanan mereka ini. Ketika Abu Thalib mengajak Rasulullah waktu itu menurut sejarah ya, umurnya 11 tahun, antara 11-12, berjalanlah mereka ke Palestina sana untuk dagang maksud dagang. Di tengah jalan mereka menemukan seorang pendeta Nasrani. Pendeta ini sudah sering dilalu-lalangi oleh kafilah-kafilah dagang Quraisy. Tapi kali ini dia melihat ada keanehan di kafilah dagang rombongan Abu Thalib dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu baru usia 11, antara 11-12. Dia melihat kafilah ini dinaungi oleh awan panas, karena musim panas pergi ke Syam. Dinaungi oleh awan. Hanya kafilah ataupun rombongan dagang yang ada di situ Nabi Muhammad SAW. Dinaungi awan. Kemana ini bergerak? Dinaungi awan. Mereka bergerak ke pohon mau berteduh karena panasnya. Gak ada payung waktu itu. Pohon itu pun dinaungi awan. Begitu Rasulullah menjauh dari rombongan ini karena kecil, anak kecil, menjauh dari rombongan, Rasulullah, naungan itu bergeser kepada Rasulullah. Ini si Buhairah ini pendeta pintar ini, dia pintar baca kitabnya, Injilnya dibaca, sejarahnya dibaca. Dia melihat ada kelainan. Maka dia buatlah makanan untuk mengundang rombongan yang ada awannya ini. Ini lain ini. Karena dia sudah melihat tanda-tanda di dalam Injilnya bahwa
yang begini-begini inilah yang perlu diperhatikan. Siapa sebetulnya yang ikut rombongan ini? Kenapa dinaungi oleh awan? Dia undang ini ke rumahnya. Ayo kalian, rombongan kalian, saya undang ke rumah saya. Dibuat makanan apa tidak tahu. Tidak pernah selamanya dia begitu. Tapi karena dia melihat keanehan ini, dia undang. Begitu diundang, ya tahu sendiri orang-orang tua, ditinggalkannya Nabi Muhammad. Jangan ikut katanya, anak kecil, nggak boleh ikut campur katanya. Ditinggalkannya Nabi Muhammad di bawah pohon itu. Mereka yang datang ke rumahnya agak jauh pohonnya dari, tidak ada awan. Awan tinggal di pohon. Jadi mereka kata, maka orang kafir Quraisy termasuk Abu Thalib itu heran, kenapa dilakukan begini? Saya melakukan ini untuk memuliakan kalian. Terus apa kata si namanya orang nggak saya Buhairah daerah Bosra. Apa katanya? Mana ada satu lagi rombongan kalian yang tidak hadir? Enggak, itu anak kecil itu. Anak kecil nggak penting kata ini. Enggak, semuanya harus hadir. Begitu mereka panggil Nabi Muhammad, Buhairah ini melihat awan itu mengikuti Nabi Muhammad. Ah, ini dia ini yang saya cari-cari selama ini, yang saya baca di dalam Injil, di dalam ini. Ini yang saya cari-cari. Akhirnya fokus cerita ini fokus kepada Nabi Muhammad, bukan kepada makan lagi. Sudah mereka makan, ditanya, siapa anak kecil ini? Karena dia sudah perhatikan, sudah sempat melihat ada tanda kenabian di sini. Makanya mereka mengetahui Nabi Muhammad itu lebih tahu daripada anak kandung mereka. Sampai tanda-tanda kenabian di bahu kanannya ada. Terus siapa ini? Kata Abu Thalib, ini anak saya. Enggak, dia bukan anak kamu. Coba mengaku, iya bukan anak saya, anak saudara saya. Nah ini yang benar katanya. Karena ini anak, saya kenal ini anak. Oh, tambah bingung Abu Thalib. Ini bagaimana? Dia kenal ini anak, padahal dia nggak pernah jumpa. Baru kali ini dibawa Nabi Muhammad SAW. Ini anak saya kenal. Inilah yang jadi kabar gembira dari Nabi Isa. Wasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Saya memberi kabar gembira kepada kalian wahai pendukung-pendukung saya kaum Bani Israel. Kalau Nabi Isa mengatakan yang Bani Israel, bukan ya qaumi seperti Nabi Musa. Dengan seorang rasul nanti yang akan datang namanya Ahmad. Nabi Muhammad namanya Ahmad dan Muhammad. Nah, itu yang paling ini Nabi Muhammad namanya Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti ba'di ismihi Muhammad. Falamma ja'ahum bil bayyinat, ketika Nabi Muhammad sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi datang bil bayyinat, dengan bayyinat, tanda-tanda keagungan Allah, dengan Al-Qur'an, mereka mendustakan. Tadinya mereka mengharapkan, ahlul kitab Yahudi Nasrani mengharapkan datangnya nabi. Begitu nabi kenyataannya tidak sesuai dengan selera mereka, qalu hadza sihrun mubin. Ini hanya berupa sihir ini. Al-Quran ini yang dia bawa sihir. Itu sikap mereka. Tadinya mereka bersumpah demi nabi yang akan datang demi ini. Sekarang begitu datang tidak sesuai selera mereka, mereka mendustakan. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba. Siapa lagi yang lebih dusta? Siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan agama Allah, yang mendustakan Allah? Sudah mengutus Nabi Muhammad, didustakan, dibilang sihir, dibilang orang gila, dibilang penyair, segala macam. Tidak terima. Jadi di Busra Buhairah tadi mengatakan kepada Abu Thalib, hai Abu Thalib, ini membuktikan bahwa setelah Nabi Muhammad datang, orang-orang ahlul kitab berpencar-pencar karena hakad itu tidak terima ini Nabi Muhammad sebagai nabi. Hasad diantara mereka, bagian bainahum, mereka saling berantem, saling pecah. Terus apa katanya? Hai Abu Thalib,
jangan teruskan perjalananmu ke Sam. Jangan teruskan. Kembali kau ke negerinya orang anak ini. Kenapa? Karena ini nanti kalau kelihatan orang Yahudi, ini Nasrani tahu, orang Yahudi lebih tahu tentang Muhammad. Kalau dia diketahui orang Yahudi, dia akan ditangkap dan akan dibunuh orang Yahudi. Orang Yahudi tukang bunuh, membunuh nabi-nabi, membunuh orang-orang yang berdakwah kepada yang hak. Kembalilah Abu Thalib dengan Nabi Muhammad ke Mekah, tidak jadi berdagang ke ini, membuktikan bahwa orang Nasrani yang membaca kitab mereka, orang Yahudi yang mengetahui kitab mereka membacanya, tahu bahwa Nabi Muhammad akan datang diutus seorang nabi setelah Nabi Isa. Bagian bainahum, mereka itu bagian bainahum, mereka itu saling benci, saling sombong, saling angkuh. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Siapa yang berkafir, yang kafir dengan ayat-ayat Allah, ayat Allah termasuk ayat Allah dalam Al-Qur'an dikafiri, termasuk ayat-ayat keagungan Allah di dalam alam ini dikafiri, maka mereka adalah orang-orang yang akan dihisab oleh Allah dengan segera. Hisab Allah sangat segera. Hisab Allah itu segera. Walaupun menurut perhitungan kita di dunia ini, hisab itu ribuan tahun, ratusan ribu tahun. Tapi bagi Allah itu sangat mudah. Apalagi hisabnya orang-orang muslim, mukmin. Hisabnya hisaban yasira. Kita berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku nanti di yaumul hisab hisaban yasira. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Kalau mereka menghujat engkau wahai Muhammad, engkau seorang nabi, engkau diutus oleh Allah, membawa Al-Qur'an, membawa kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Engkau katakan kepada mereka, kalau kalian tidak beriman kepadaku, kalian masuk neraka. Kalau mereka protes dan menghujat engkau, fa in hajjuka faqul, katakan kepada mereka yang menghujat. Siapa aja yang menghujat? Jadi siapa aja yang mengatakan bahwa Islam ini tidak sama dengan yang lain, Islam ini ataupun semua agama sama, siapapun yang mengatakan ini menghujat ini, kita bisa berhujat dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat ini. Aslamtu wajhiya lillah, saya orang Islam. Nah ini dia, aslamtu kata Rasulullah. Kalau mereka mengatakan begini-begini, menghujat engkau, menghina engkau, saya berislam, berserah diri kepada Allah. Saya beragama Islam, wajhiyah, wajahku ini yang aku bangga-banggakan ini. Setiap manusia membanggakan wajahnya. Setiap manusia membanggakan wajahnya. Tidak ada manusia yang tidak membanggakan wajahnya. Makanya kalau ada yang berantem, yang pertama ditinju itu wajah. Karena dia mau menghinakan wajah orang ini, ditinjulah wajahnya. Nggak ada itu kalau berantem dicari kakinya dulu, tidak. Wajah ini. Karena disinilah kemuliaan seseorang. Saya tunduk kepada Allah, wajahku ini ciptaan Allah ini. Wajjahtu lillahi wa man ittaba'an, dan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi orang-orang yang mengikuti Rasulullah itu di dalam surah At-Taubah ayat 100. Ini sifatnya begini nih. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang sabiqun, yang duluan mengikut Nabi Muhammad, mengikut Islam. Orang-orang ansar dan muhajirin. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan kemudian orang-orang yang mengikuti wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti Nabi bi ihsan, dan mengikuti para sahabat. Para sahabat ya, Ansor dan Muhajirin. Ini yang dua ini, sahabat. Dan mengikuti Nabi, mengikuti sahabat bi ihsan, dengan sebaik-baiknya. Tidak menyalahi amalnya sahabat. Ingat ini, mengikuti yang baik itu begitu. Jangan membuat amal sendiri. Jangan. Bi ihsanin. Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka.
Berarti mereka beramal sesuai dengan ridho Allah, ridho Rasulnya. Wa radu anhu, dan orang-orang ini yang mengikuti mamanittaba'an bi ihsan. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengikuti Nabi dan sahabat-sahabat bi ihsan, diridhoi Allah dan kita ridho kepada Allah. Bukankah kita selalu mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya? Bukankah kita selalu mengatakan itu? Siapa yang mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina, dia wajib masuk surga. Coba, aku ridho kepada Allah sebagai Rabb, Nabi Muhammad sebagai Nabi, Islam sebagai agama, ridho radhiyallahu anhu maradu anhu. Wa kullil ladzina utul kitab wal ummiyin, katakan kepada orang utul kitab Yahudi dan Nasrani, wal ummiyin, dan ummiyin kaummu yang musyrik. Jadi sasaran dakwah Rasulullah Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik. Dulu orang musyrik hanya di sekitar Nabi. Tapi musyrik itu sampai sekarang banyak. Yang musyrik, yang kafir lebih banyak dari yang muslim. Perbandingannya kita muslimin, kalau saya lihat statistik global itu cuma 25%. Di antara 8,5 miliar manusia di dunia ini, kita cuma 25%. 25% itu dihitung-hitung, saya nggak bisa ngitung, cuma saya baca 2 miliar sekian, sekian. Itu kita. Jadi yang banyak apa? Yang banyak yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah. Inilah nanti di hari kiamat. Di hari kiamat. Yang banyak masuk neraka, yang sedikit hanya masuk surga. Itu sudah apa? Sudah perhitungan itu. Walaqad dzara'na jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kami sudah ciptakan, sudah cadangkan katsiran minal jin untuk menjadi penduduk jahannam. Katsiran minal insi wal jin, minal jinni wal ins. Banyak dari jin dan manusia. Karena yang dua inilah yang mukallaf melakukan kewajiban-kewajiban dari Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami sudah karuniakan kepada dia qulub, pikiran, hati dan pikiran. Kami sudah ciptakan dia punya hati dan pikiran. La yafqahuna biha. Enggak mau mempergunakannya untuk memikirkan apa Allah, bagaimana Allah, bagaimana rahmat Allah, bagaimana karunia Allah, bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak mau takut kepada Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Surah Al-A'raf 179. Kalau nggak salah 179. Walahum a'yunun, mereka kami kasih mata ini. Mata kita ini dikasih, nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. La yusiruna biha, enggak melihat. Mata ada melotot begini, tapi tidak melihat yang benar. Melihatnya yang salah saja. Sekarang mata kita juga kadang-kadang banyak begitu. Melihat kesalahan orang aja. Kita enggak pernah salah. Ini mata la yusiruna biha. Walahum adhanun, mereka punya telinga. Udah lengkap ciptaan ini. Pikiran ada, mata ada, telinga ada. Inilah sumber ilmu. Sumber ilmu itu ini, dan sumber untuk bersyukur adalah itu. Kita lihat begini, lihat orang, lihat ini. Timbul, dikirimlah oleh penglihatan kita ke dalam otak kita. Kemudian punya telinga. Kalau yang duluan berfungsi sebetulnya telinga. Jadi yang duluan berfungsi adalah telinga. Ciptaan kita lahir dari ibu kita. Yang duluan berfungsi adalah telinga. Karena yang kita dengar itu suara ibu kita. Suara ibu kita, dia berbisik-bisik menyusukan kita. Nah, dinyanyi-nyanyikan ini. Karena mata kita belum dikasih Allah izin untuk bisa melihat. Baru mata. Sumber ilmu, sumber semuanya, telinga, mata, dikirim ke pikiran, diolah di pikiran, masuk ke hati. Begitu prosesnya. Nggak tahu saya cermatnya bagaimana, tapi begitulah. Sumber ilmu itu mata, melihat, membaca, mata. Membaca alam, mata. Semuanya mata.
kemudian mendengar. Kalau dia matanya tidak melihat, buta, dia bisa mendengar. Kasih ilmu, gurunya berkata begini, baca hadis, baca Al-Quran, baca ilmu, ditangkap di sini, dimasukkan ke sini, dihafal, baru masuk ke hati, jadi itu. Jadi mereka punya telinga tidak mendengar dengan itu. Ulaika kal an'ami, itu tadi orang yang tidak beriman, nggak menggunakan mata, nggak menggunakan pikiran, nggak menggunakan telinga. Ulaika kal an'am. Al-Quran yang mengatakan ini, Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan kita kal an'am, mereka itu seperti apa? An'am, binatang ternak mereka. Jadi kalau ada ternak nggak menggunakan ini, ya benar ternak dia. Malah balhum adol, malah mereka lebih sesat dari ternak. Kenapa lebih sesat? Dikasih mata nggak menggunakan, dikasih telinga nggak, dikasih pikiran tidak. Kalau binatang itu dia gunakan itu nikmat Allah. Semuanya bertasbih kepada Allah. Kalau yang tidak menggunakan ini, jangankan bertasbih, maksiat terus. Binatang itu, burung, binatang, semut, semuanya bertasbih kepada Allah. Makanya orang yang tidak menggunakan mata, tidak menggunakan telinga, sudah dikaruniakan oleh Allah, itu sama dengan adol. Mereka lebih sesat dari binatang. Makanya mereka syarrul bariyah. Jadi tidak berkait itu antara Al-Quran ini, tidak ada yang bertentangan. Makanya mereka syarrul bariyah, lebih sesat daripada binatang. Mereka adalah syarrul bariyah, sejelek-jeleknya makhluk Allah yang tidak beriman kepada Allah. Berarti tidak menggunakan ini sebagaimana mestinya. Balhum adol, malah mereka lebih sesat. Kemudian ulaikumul ghafilun, mereka lah orang-orang yang ghafil. Ghafil itu lalai daripada memikirkan dan mensyukuri Allah, lalai daripada beriman kepada Allah. Enak di dunia ini, mengikuti hawa nafsu, mengikuti kehendak sendiri. Fa innaha la ta'mal absar. Di dalam ayat lain dikatakan begitu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bukanlah absar yang buta, bukan mata yang buta, walakin ta'mal qulub alladzi fis sudur, tapi hati yang inilah yang buta. Jadi kalau buta mata, tidak buta hati, masih brilian itu. Tapi kalau hati sudah buta, tidak akan mau menerima kebenaran. Itulah syarrul bariyah di sana. Syarrul bariyah. Wa qul lil ladzina utul kitab wal ummiyin, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang menghujat engkau dari orang-orang ahlul kitab, Yahudi, Nasrani wal ummiyin, kaum musyrikin, aslamtum, apakah kalian mau memeluk Islam? Terima enggak apa yang saya bawa ini? Fa in aslamu, kalau mereka menerima menjadi Islam, muslimin mereka, faqad ihtadau, mereka sudah dapat hidayah dari Allah. Salamun ala manittaba'al huda. Kembali lagi ke surat Rasulullah kepada raja-raja. Salamun, Islamlah, selamatlah, damailah, amanlah orang yang mendapat hidayah dari Allah, mengikuti hidayah dari Allah. Wa in tawallau, kalau mereka tidak menerima, tawallau, mereka berpaling daripada ajakanmu masuk Islam, fa innama 'alaikal balagh. Ini fungsi Rasulullah tidak memaksa. Wa innama 'alaikal balagh, engkau hanya menyampaikan, sampaikan Islam. Kita juga juru-juru dakwah, sampaikan Islam. Yang tidak juru dakwah, sampaikan Islam. Bagaimana caranya menyampaikan Islam? Tidak bisa membacakan ayat, tidak bisa membacakan hadis. Sampaikan dengan akhlakmu sebagai orang Islam. Tampakkan akhlakmu, tampakkan perilakumu sebagai muslim. Tampakkan tindak tandukmu, adilmu, dan sopan santunmu kepada orang lain.
Itu dakwah namanya, dakwah bilisanil hal. Fa inna ma'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Allah lah yang Maha mengetahui siapa-siapa hambanya yang diberi hidayah, siapa-siapa hambanya yang tidak mau menerima hidayah. Basir, Allah mengetahui bil ibad, dengan hamba-hambanya. Jadi bukan, jangan engkau terlalu stres gara-gara tidak mau mereka beriman. Jangan mau jadi apa? Kan Rasulullah sangat-sangat gigih kepada umatnya. Dia Rasulullah SAW maunya umatnya ini masuk Islam supaya selamat, bukan mengikuti pengikut yang banyak saja, tidak. Umatnya supaya selamat itu yang penting. Bukan wah ini Nabi Muhammad banyak pengikutnya ya, tidak. Bukan itu. Banyak juga pengikut belum tentu dalam keadaan benar kalau hanya banyak pengikut. Tapi berjalan di mana pengikut-pengikut yang banyak ini? Berjalan pada hidayah Allah, berjalan pada amal-amal yang dicontohkan Rasulullah dan yang dicontohkan oleh para sahabat yang telah diridhoi Allah, yang dijamin oleh Allah masuk surga. Itu dia yang kita tiru, yang dijamin oleh Allah masuk surga, yang diridhoi Allah. Jangan yang ditiru yang belum tentu masuk kemana. Orang yang belum tentu masuk kemana. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah. Tadi kita sudah katakan ayat Allah itu Al-Qur'an termasuk. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin, dan mereka membunuh para nabi-nabi. Ini khusus ini kepada siapa ini? Musyrik dan Yahudi. Mereka kerjanya tidak segan-segan membunuh nabi dan orang-orang yang mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan. Pokoknya nggak sesuai dengan selera mereka, nggak sesuai dengan ajaran yang menurut otak mereka tadi, akal itu nggak sesuai. Mereka bunuh. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Sampai Nabi Muhammad mau mereka bunuh. Karena apa? Tidak sesuai dengan mereka. Mau mereka bunuh, mereka racun, mereka perangi, mereka mau timpakan dengan batu besar Nabi Muhammad. Peristiwa Khaybar itu tidak akan luput dari sejarah, masuk hadis. Orang-orang Khaybar, orang-orang Yahudi di Khaybar itu mengundang Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad datang ke sana untuk mengadakan perdamaian, untuk menyelesaikan diat pembunuhan. Mereka terima. Rasulullah menerima, sama-sama kerjasama untuk membayar. Karena Rasulullah mengatakan kami tidak punya uang, tidak punya dana. Ya, kita sama-sama. Tapi makar mereka orang Yahudi, jahatnya mereka kepada Muhammad. Mereka terima, mereka berunding tenang-tenang di depan mata mereka, senyum-senyum. Sama dengan sekarang. Kalau berunding senyum-senyum, tapi di balik meja hatinya sudah hakat kepada Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Walan tardu angkal Yahud walan Nasara 120 Al-Baqarah. Tapi mereka bukan bikin makar. Mereka suruhlah orang Yahudi, kalian nantikan itu Muhammad nanti akan duduk di bawah gerbang sana. Nanti kalian naik ke atas, kemudian bawa batu. Nanti kalian pas melihat di mana dia duduk dengan sahabat-sahabatnya, termasuk Umar di sana, Ali. Kamu timpakan ini batu biar dia mati. Ini Yahudi. Di Khaybar juga. Di Khaybar dia diundang untuk makan, tapi diracun. Coba jahatnya. Jadi orang-orang yang membunuh nabi-nabi tanpa hak, tanpa alasan, dan membunuh orang-orang yang berdakwah kepada kebenaran, wabashshirum bi'adzabin alim, kasih kabar gembira kepada mereka. Tapi kabar gembiranya apa? Azab yang pedih nanti di dunia dan di akhirat. Lebih pedih, asyaddul azab di akhirat. Azab yang paling pedih adalah di akhirat. Ulaikal ladzina habitat a'maluhum, orang yang kafir kepada Nabi Muhammad, kafir kepada Al-Qur'an, mereka adalah habitat a'maluhum, habis, musnah, punah. Semuanya amal mereka tidak akan diterima oleh Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, coba ini lagi surat Ali Imran, siapa yang mencari selain agama Islam,
cari yang lain. Tidak sama. Agama itu tidak sama semua. Ini Allah yang mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina, yang mencari, yang menganut selain agama Islam sebagai agamanya, wala yuqbala minhu, Allah tidak menerimanya. Jadi harus apa? Harus Islam baru amalnya diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, sudah tidak diterima di dunia amalnya, tidak diterima Allah. Kalau manusia menerima terserah manusia. Jangan kita nafikan pula bahwa manusia. Tidak, Allah tidak menerima. Kemudian di akhirat minal khasirin, adalah orang-orang yang khasirin. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Dikasih kesempatan di dunia untuk beramal soleh supaya masuk surga, tidak mau. Kemudian mereka kafir kepada Nabi Muhammad, kafir kepada kitabullah, sama-sama yang diturunkan oleh Allah. Kepada Nabi Musa sama. Nabi Musa diutus oleh Allah, Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Nabi Muhammad diutus oleh Allah membawa Al-Quran. Sama-sama Allah yang mengutus. Sama-sama. Mereka khasirin. Kafir yang pertama, kalau mau melihat, kalau lagi membaca Al-Quran, kafir yang pertama itu adalah iblis. Iblis kafir yang pertama. Jadi kalau kita mengikuti orang-orang kafir, mengikuti hari raya orang kafir, mengikuti ucapan orang kafir, sama dengan mengikuti iblis. Itu bayangkan di sini, masukkan ke sini. Kemudian orang-orang yang khasirin, yang seperti orang yang tidak beragama Islam, khasirin, orang kafir, wa may yakfur billah fa ulaika humul khasirun. Orang zalim itu orang kafir, wal kafiruna humuz zalimun. Al-Baqarah. Jadi yang pertama kafir, kalau kita membaca qul ya ayyuhal kafirun, yang pertama dengar itu kalau kita baca di rumah kita, di mana-mana kita sholat, qul ya ayyuhal kafirun, yang paling menangis itu iblis. Karena dia yang pertama kafir. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami memerintahkan semuanya untuk sujud kepada Adam, kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu, mereka sujud karena malaikat tidak pernah menampik, tidak pernah menolak perintah Allah. Fasajadu illa iblis. Iblis enggak mau sujud. Aba wastakbara. Iblis itu sifatnya aba wastakbara. Aba, enggan dia, tidak mau taat kepada Allah. Wastakbara, sombong dia. Jadi orang yang tidak mau menerima Islam sebagai agama termasuk aba wastakbara. Dia aba, enggan untuk menjadi Islam, enggan untuk masuk surga di akhirat. Wastakbara, angkuh dia. Dia tidak mau meninggalkan gengsinya, kaya dia, berpangkat dia, tidak mau. Sama dengan Kaisar Rum. Kaisar Rum tadi siapa? Heraklius, tidak mau dia terima, tapi dia mempercayai, yakin ini benar, ini orang ini Muhammad. Jadi sampai di mana tadi? Orang-orang yang tidak mau beriman kepada ini, mereka adalah orang-orang yang mengikuti iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis yang tidak mau diperintahkan oleh Allah untuk sujud, kana minal kafirin, dialah orang kafir. Jadi engkongnya orang kafir adalah iblis. Kalau kita ikuti orang kafir, ikuti perayaan orang kafir, kita sama dengan mengikuti iblis. Habitu a'malum fid dunya wal akhirah. Di akhirat juga tidak diterima oleh Allah amal mereka. Wa ma lahum min nasirin. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Di dunia ini bisa mereka mendapat pertolongan dari manusia. Mereka melakukan kekafiran, kaya mereka. Mereka mendapatkan pertolongan dari manusia. Tapi di akhirat tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah dan izin Allah kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat. Itulah kajiannya. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Assalamualaikum.
Gimana sholatnya? Ada sahabat ini begini nih, mensikapi ada orang yang sholat. Sebetulnya kalau dikatakan sahabat, hadis itu tidak eksplisit sahabat. Tapi ada orang yang sholat selama 60 tahun, tapi sholatnya tidak diterima. Tidak ada di situ dikatakan siapa sahabatnya. Jadi Rasulullah itu tidak mau eksplisit gitu hadisnya. Jadi ini sebetulnya perkaranya karena perkara apa? Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi yang ditiru itu adalah cara Rasulullah sholat. Pernah sahabat mengajari seorang sahabat yang tidak sholat seperti Rasulullah. Dia datang kepada Rasulullah. Dia masuk masjid Madinah, masjid Rasulullah ada di sana. Dia masuk masjid, dia sholat tahiyat masjid. Disaksikan oleh Rasulullah. Dialah Rasulullah. Habis sholat, datang kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah balas salamnya, tapi Rasulullah mengatakan apa? Sana sholat lagi. Tadi kau belum sholat. Nah ini, padahal sudah sholat dia, menurut dia sudah sholat. 2 kali. Kali ketiga, begitu juga, sholat lagi. Fa innaka lam tusolli, belum sholat kau. Belum sholat yang benar maksudnya. Apa katanya? Ya Rasulullah, cuma begitu bisanya. Nah ini dia, cuma begitu bisanya. Kalau ini sahabat ini, cuma saya tidak tahu namanya siapa. Cuma begitu nama, kan sahabat itu definisinya kan bertemu Rasul, beriman kepada Rasul, dan bergaul dengan Rasul. Nah, jadi gini, sini saya ajarin kamu sholat. Nah ini dia. Kalau kau sholat berdiri, takbir, Allahu Akbar, tenanglah engkau. Baca Al-Fatihah, dan ruku'lah engkau hingga tatma'inna raki'an, hingga kau rukukmu tatma'inna, tenang. Jadi ukuran tenang ini bagaimana? Berbedalah pendapat fuqaha, para faqih. Tenang itu bagaimana? Jadi ada yang paling mudah, katanya tenang itu adalah begitu engkau ruku, engkau jangan berpikiran terburu-buru untuk i'tidal. Minimal tenang itu membaca Subhana Rabbiyal Azim. Nah, itu minimal itu. Nah, kalau mau 3 kali lebih tenang lagi. Jadi ruku itu usahakan supaya kita itu ruku itu benar-benar sesuai sunnah. Supaya apa? Kita ingin diampuni Allah dosa kita ketika kita ruku. Makanya jangan cepat-cepat i'tidal. Karena selama kita ruku, Allah mengampuni dosa kita. Mau banyak dosa diampuni, lamakan ruku, tenangkan. Kemudian sujud engkau, kemudian engkau i'tidal hingga itma'inna i'tidal, sehingga engkau. Jadi salat yang tidak diterima itu yang pertama kelihatan adalah tidak toma'nina, buru-buru, mencuri dalam salat namanya. Jadi sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dalam salatnya. Bagaimana mencuri dalam salatnya? Tidak disempurnakannya toma'nina. Nah, ini dia yang 60 tahun tidak diterima sholat itu, nggak tahu siapa itu, sahabat atau orangnya yang gambarannya oleh Rasulullah, itu tidak toma'nina. Jadi usahakan, saya pribadi mengarah ke sana, mengarah ke toma'nina. Tapi saya mengarahnya ke sana begitu. Ini sholat ini menghadap Allah. Sholat ini saya menghadap Allah. Allah ngasih kesempatan kepada saya menghadap Allah. Itu hati saya begitu selalu. Allah mengasih kesempatan kepada saya menghadap Allah tanpa perantara, tanpa protokoler. Cuma uduk menghadap Allah. Ini kesempatan jangan saya sia-siakan. Rasulullah begitu. Jadi kalau kita berdiri sholat, begitu kita berdiri, ini pertama dosa-dosa kita itu masih di sini nih. Begitu kita ruku, tumpah itu. Lamakanlah ruku.
Rasulullah kalau mau melihat hadis sahih, lama ruku dan lama sujud sama. Coba bayangkan, lamanya ruku dan lama sujud. Hadis sahih ini kalau nggak salah riwayat Muslim. Sama itu, hampir sama, lama ruku dan lama sujud. Nah, itulah dicontoh. Aisyah sendiri radhiyallahu anha ummul mukminin, ketika Rasulullah sujud lama, kan dicolek kakinya. Rukunya juga begitu. Hadis itu mengatakan begitu. Hampir sama walaupun tapi kalau dia jadi imam enggak begitulah. Kalau dia sholat sendiri lama. Jadi kita itu menghadap Allah. Dikasih Allah kesempatan menghadap Allah. Janganlah begini-begini ya semaunya. Baca itu juga janganlah terlalu yang pendek-pendek banget kalau sendiri. Jangan. Karena apa? Selama kita membaca, Allah ngasih karunia kepada kita. 3 ayat, 1 ekor onta gemuk. 4 ayat, tambah terus. Itulah namanya sholat dalam rahmat Allah. Mau tidak tomaninah, mau tidak diterima Allah. Kalau tidak diterima Allah ya kemana? Orang yang sholat tidak diterima Allah sama dengan tidak sholat. Ya arahnya ke neraka lah dia. Karena dia tidak sholat. Walaupun makanya usahakanlah sholat itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadikanlah sholat itu sebagai apa? Pertemuan dengan Allah di dunia ini. Nanti kita wajib bertemu dengan Allah. Yang kita bawa pertama ditanya Allah kan sholat. Sholat itu. Apalagi sholatnya tidak tomanina, tidak ini. Nanti malu kita di hadapan Allah. Daripada malu di hadapan Allah, perbaikilah sholat kita sekarang. Itu jawabannya. Ya. Kalau tidak. Ya silakan. Belum imamnya bar, dia udah bergerak. Yang satu mengatakan innama ilal imam kan. Liutamma bi. Ya. Ini dalam salat jamaah. Ada ulama mengatakan begini. Sebetulnya bukan keras ini. Ini tepat. Jangan mendahului imam. Jangan menyamai imam. Nah ini. Jangan mendahului imam. Jangan menyamai imam. Kalau kita mendahului imam, imam belum i'tidal, kita sudah i'tidal. Karena apa? Karena tidak ada pikiran mau thamanina, tidak ada pikiran mau sholat seperti sholatnya Rasulullah. Sahabat-sahabat saking mengikuti Rasulullah, itu mereka tidak akan pernah mendahului Rasulullah. Kalau saya sering melihat di masjid-masjid. Dia sudah banyak baca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Imam belum selesai, dia sudah duduk. Karena menurut dia sudah selesai. Itu namanya tidak bersolat jamaah namanya. Solat sendiri itu. Nah, itu pencuri juga itu namanya. Itu kepalanya jadi kepala keledai. Karena keledai binatang yang paling bodoh. Kalau dikatakan begitu kepada dia, marah dia sama kita kan gitu. Tapi Rasulullah mengatakan itu. Yang mendahului imam itu kepalanya diganti oleh Allah kepala keledai. Maksudnya apa? Bukan keledainya, bodoh. Nah, keledai itu yang paling dungu binatang. Kalau di Arab itu, kalau kita ikut di sana bergaul adalah keledai. Kalau ada orang yang bodoh tindakannya, dia pasti bilang begini, otomatis entah himar, kamu keledai. Jadi kalau yang mendahului imam tidak menggunakan ini, dia berpikir seperti keledai. Jadi kami tidak akan mencecahkan kepala kami, maksudnya sujud dari i'tidal, kecuali kami melihat Rasulullah sudah meletakkan keningnya di tempat sujud. Coba bayangkan bagaimana tomakninahnya para sahabat. Gak ada, mengikuti pun tidak. Jadi dia lihat dulu kening Rasulullah sudah tercecah di tempat sujud, baru mereka ikut Allahu Akbar sujud. Nah, itulah namanya sholat jangan mendahului imam dan jangan pula menyamai imam. Kalau kita kebanyakan menyamai imam. Sama dengan satu lagi yang penting. Amin kita jangan dahulu dari imam. Sekarang kita itu aminnya berlomba.
Imamnya belum bilang waladhdallin. Kan kasih jeda dia sedikit. Amin. Kan gitu. Kita tidak. Waladhdallin, belum habis nunnya. Amin. Yang di samping kita pula takut pula dia ketinggalan. Amin katanya kan. Sebetulnya yang lebih tepat itu apa? Siapa yang aminnya sama dengan aminnya malaikat, diampuni dosanya. Itu baru amin itu, belum sujud, belum ruku, belum bacaan. Siapa yang sama aminnya dengan amin malaikat. Jadi kita setiap sholat jamaah ada malaikat. Nah ini hadis ini mengatakan begitu. Siapa yang mengatakan amin sama dengan aminnya malaikat, bukan sama dengan aminnya imamnya, aminnya malaikat, diampuni dosanya yang berlalu. Jadi bagaimana? Hadisnya begini. Apabila imam telah mengatakan amin, kalian mengatakan amin. Itu yang tepat. Kalau kita kebanyakan tidak, belum selesai waladhdallin sudah amin. Apalagi anak-anak dia lebih keras aminnya daripada mikrofonnya imam. Amin. Jadi ini kebiasaan yang tidak menurut fikih sholatnya Rasulullah. Jadi sholatnya Rasulullah itu amin dulu, dia bilang amin, baru makmumnya amin. Karena kita mengikuti imam, bukan mendahului imam, bukan menyamai imam. Ini maksudnya ini. Jadi bukan mendahului imam, bukan menyamai imam. Jadi kadang-kadang kita kalau kita pikir sekarang, wah saya sebetulnya amin saya itu nggak ada yang diterima itu. Kenapa? Karena mendahului imam. Ini terus terang kita harus perbaiki diri kita. Kita harus terima ini. Oh kita imamnya masih waladhdallin. Dia belum mengatakan imam, kita sudah katakan imam. Benar enggak? Benarlah, kita terima itu. Makanya sebelum dia mengatakan amin, jangan dulu, tahan dulu. Walaupun samping kiri kanan kita sudah amin. Jangan pula kita takut ketinggalan. Sunnahnya tidak begitu. Ini perlu didalami ini. Sunnahnya perlu didalami. Wa idza qala amin qulu. Kalau dia sudah qala, sudah mengatakan amin, baru kalian katakan amin. Jangan mendahului dia, jangan menyamai dia. Ini baru mendapatkan ampunan dari Allah. Itu dari segi amin itu. Belum lagi dari segi berada di saf sebelah kanan, belum lagi dari segi berada di saf depan, belum lagi dari satu segi yang lain-lain di dalam sholat berjamaah itu ampunan dosa semua. Makanya usahakanlah dalam sholat itu dimanapun kita berada ikhlas. Kalau orang sholat ikhlas itu pasti thama'ninah. Saya katakan pasti thama'ninah. Tapi kalau dia sholatnya tidak ikhlas, dia akan buru-buru keluar dari sholat itu. Allahu Akbar. Pokoknya Allahu Akbar, subhana, sami Allahu liman hamidah. Belum lurus, sudah sujud. Belum lurus. Saya banyak perhatikan. Belum lurus. Belum begini i'tidalnya, masih begini. Sami Allahu liman hamidah. Masih begini. Allahu Akbar. Karena menurut dia tidak ada sanksinya. Enggak pernah disanksi orang yang tidak thama'ninah. Kan gitu. Coba disanksi. Yang thama'ninah 5.000. Yang tidak thama'ninah enggak dia apa-apain. Dia pasti thama'ninah karena ada sanksinya, di situ ada hadiahnya. Ini manusia begitu. Jadi itu namanya tidak ikhlas kan? Kalau yang ikhlas dan mengikuti Rasulullah pasti thama'ninah sholatnya. Mari kita perbaiki, tingkatkan sholat. Satu lagi terakhir. Ya silakan. Jadi ini imamnya itu kalau dia yang buru-buru dan dia tidak thama'ninah, itu enggak pantas jadi imam. Jangan ngotot. Masalahnya dosanya dia tanggung. Imam itu adalah yu'taman. Dia yang dikasih amanah untuk sah tidaknya sholat jamaah. Ini berat ini jadi imam ini. Berat jadi imam.
Orang yang jadi imam, makmumnya tidak senang dengan dia gara-gara dia tidak tumanina, cepat-cepat bacaannya, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Nggak nyampe, nggak naik dari bahunya, nggak naik dari kepalanya. Itu hadis sahih. Nah, jadi kita pilihlah, namanya kita DKM masjid, pilihlah imam-imam yang tumanina dalam imannya, tahu fikih sholat. Imam itu harus tahu fikih sholat. Terjadi umpamanya dia tidak tahiyat, saya melihat di masjid-masjid, kasihan. Dia jadi imam itu karena dia keluarganya DKM, karena dia orang yang dituakan, yang dihormati, tapi dia tidak tahu fikih sholat. Suatu ketika, tapi bukan satu ketika, saya perhatikan sering, tidak tahiyat awal. Dia tahiyat awal. Ini makmum sudah subhanallah. Subhanallah, terus dia ngotot dia tidak mau di subhanallah, tidak mau. Begitu tahiyat akhir langsung salam, tidak sujud sahwi. Tidak, ini namanya tidak tahu fikih sholat. Jadi orang yang berhak jadi imam itu adalah yang pertama, banyak syaratnya. Pertama, yang lebih bagus bacaannya, yang lebih banyak hafalannya. Kemudian kalau ada yang sama, yang lebih tahu tentang fikih sholat. Tahu fikih sholat, ada terjadi apa-apa, pokoknya dia buang angin ketika ini, bagaimana dia cara menginikan makmumnya supaya jadi imam. Ini harus ada fikih sholatnya. Kalau tidak sama-sama semua, yang lebih tua di situ dihormati. Kalau sama-sama semua, katanya yang lebih duluan hijrah, tapi kita nggak ada hijrahnya, yang lebih duluan tinggal di kampung itu. Nih, baru namanya imam. Dan imam itu menentukan sah tidaknya sholat makmum. Makanya saya bilang sama cucu saya bilang, kalau sholat jamaah, kau insya Allah sekian persen sholatnya diterima. Kalau kau ikuti imam, istilahnya benar-benar ikuti imam, sholatnya diterima. Kenapa? Karena imam itu bertanggung jawab tentang sah tidaknya sholatmu. Karena kita makmum. Itu hadis riwayat Bukhari itu. Ikutilah imam, siapapun imamnya, kalau dia sudah mau ditunjuk oleh sultan atau pemerintah, nanti kalau dia tidak sah, dia yang menanggung dosanya. Kalau dia sah, kita mendapatkan pahala. Coba, ini hadisnya hadis Bukhari. Kalau tidak salah, hadis Bukhari. Kalau dia sah, kita dapat pahala, dia dapat pahala. Kalau tidak sah, dia yang tanggung dosa, kita dapat pahala. Kita sudah datang sholat berjamaah. Jadi itu tadi pensikapannya begitu. Kalau bisa dinasihati, Pak Imam, tolonglah perhatikan bahwa kita ini makmum, tidak sama lancarnya baca Fatihah, tidak sama lancarnya ini, dan kemudian geraknya juga harus tahulah. Imam itu harus tahu siapa makmumnya. Itu cara Rasulullah itu. Rasulullah harus tahu siapa makmumnya. Jadi Rasulullah tidak ngotot, Rasul saya katanya, semau saya sholat, tidak. Mendengar tangisan bayi dipercepat sholatnya, kan gitu. Ya. Mendengar tangisan bayi dipercepat sholatnya. Kalau dia lihat tenang-tenang, sholat maghrib dalam hadis sahih. Sholat maghrib Rasulullah membaca surat At-Tur. Berapa ayat? 40 sekian ayat. Sholat maghrib itu. Jadi kalau ada orang ustadz yang mengatakan, kalau kau berjamaah sholat jangan panjang-panjang. Ya benar itu. Lihat kondisinya. Ini mau melarang Rasulullah sholat maghrib baca surat At-Tur. Coba lihat surat At-Tur berapa ayat. Ini dibaca Rasulullah. Hadis sahih. Dibaca Rasulullah. Jadi apa kalau kita katakan kalau sholat jangan panjang-panjang, pilih yang pendek. Pilihnya qul huwallahu terus kan gitu. Seolah-olah tidak ada lagi ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran. Pilih qul huwallahu. Tapi sebetulnya orang yang mengatakan ini ustadznya tidak membiasakan sholat itu memperdengarkan Al-Quran kepada jamaahnya yang banyak. Kalau sudah terbiasa banyak, malah merasa kurang. Kenapa? Selama kita mendengar Al-Quran itu, dosa diampuni, rahmat turun. Dosa diampuni, rahmat turun. Enggak mau lama-lama mendapat rahmat, mendapat ampunan dosa. Hanya berdiri loh.
Ini modalnya berdiri di belakang imam, dengar bacaan imam, rahmat turun, ampunan dosa, rahmatul selama kita. Saya kadang-kadang berprinsip begitu. Wah, ini imam ini maunya panjanglah baca. Nah, panjang baca, nggak akan nada. Tapi ya lihatlah kondisi, lihat kondisi. Kemudian tenangkanlah sedikit. Mau kemana? Mau buru-buru kemana imam ini? Paling kalau saya lihat, ini maaf yang merokok ini. Paling saya lihat keluar dari masjid buru-buru mau merokok. Coba, ini saya lihat sendiri. Orang masuk masjid masih begini. Baru melangkah ke dalam ini, dibuangnya rokoknya di situ di halaman masjid. Hah? Enggak pernah lihat saya di sini. Tapi di masjid lain sering saya lihat. Saya tidak mengatakan yang tidak ini. Sering saya lihat. Jadi makanya orang merokok itu maaf, orang merokok itu jadi masalah itu bagi jemaah yang lain. Kenapa? Rasulullah mengatakan malaikat itu merasa sakit seperti disakitinya manusia. Jadi malaikat itu kalau ada orang di sekitarnya, kan saya katakan tadi dalam sholat jemaah ada malaikat. Kalau ada orang yang bau badannya, bau napasnya karena merokok, bau napasnya karena baru makan jengkol atau bawang, itu sakit itu malaikat. Sebagaimana teman di sekitar kita sakit. Jadi janganlah kalau mau ke masjid, tahanlah rokok itu dulu, tahan. Karena itu kalau saya lebih setuju rokok itu adalah haram. Kenapa? Karena itu merusak badan. Allah menyuruh kita memelihara badan. Benar kan? Allah menyuruh kita memelihara badan. Kita rusak itu badan, berarti kita engkar kepada Allah. Engkar kepada Allah. Terus Allah menyuruh kita menggunakan nikmat itu untuk nikmat. Ini kita gunakan nikmat itu untuk apa? Untuk penyakit. Kan marah sebetulnya Allah. Ada seorang ustadz, bagus dia ini. Kamu yang merokok, sini. Bagaimana? Kamu kalau ngasih uang kepada anakmu 25.000. Terus anak itu ambil uang itu, terimanya, dibakarnya. Marah nggak kamu sama dia? Marahlah katanya. Begitu juga Allah. Ngasih nikmat kepadamu, kau bakar nikmat Allah untuk membuat penyakit. Padahal anak yang membakar duit tadi tidak bikin penyakit itu kan. Ini kau tidak beli rokok, bikin penyakit, terus apa? Kau mengganggu orang, menyakiti orang. Baik di jalan, baik di bus, baik di mana-mana, menyakiti orang. Di masjid menyakiti orang. Kenapa? Allahu Akbar. Imamnya begini-begini. Ini bau apa ini? Makmumnya ini bau apa ini? Sudah sakit dia itu. Namanya disakiti dia. Nah, demikian. Nanti kalau panjang ceritanya demikian. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.